Selamat pagi jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan senang hati kita boleh bertemu kembali di dalam pelayanan ibadah online Dienst dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda hari ini. Beta yakin bahwa semua sehat dan tetap sukacita di bulan Agustus tahun 2024 ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita mulai akan ibadah ini. Ibadah online di minggu pertama dari bulan Agustus tahun 2024 ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, nats pembukaan kita di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-21 yang bunyinya begini, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita baca dan kita merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada punya kesempatan dan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan yang mau berbicara lewat pembacaan dan pemberitaan firman di hari ini. Kami mohon anugerahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman dan mau berserah pada kekuatan kuasa Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di hari ini dipilih dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal 10 yang terbaca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20, yang bunyinya begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah? Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing,
dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allah-Mu. Kepadanya-lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Sampai begitu jauh pembacaan kita di hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara jemaat dan semua basudara yang diberkati Tuhan. Tema khotbah kita di hari ini berbunyi, melakukan kehendak Tuhan adalah wujud nyata daripada hidup yang taat dan selalu bersyukur. Saudara-saudara jemaat, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20 adalah merupakan bahagian daripada pidato Musa untuk mengingatkan umat Israel pada saat mereka mau menyeberang Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Pidato Musa ini sangat penting untuk mempersiapkan dan melengkapi umat Israel sebelum mereka masuk ke tempat yang baru, masuk dalam suasana yang baru di Kanaan sebagai tanah perjanjian Allah bagi nenek moyang mereka. Kita bisa bertanya, mengapa? Oleh karena di Kanaan mereka pasti akan berhadapan dengan ancaman-ancaman hidup secara rohani. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Musa kasih ingat bahwa umat harus taat kepada Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun, dan hampir mereka boleh tiba di tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Tapi lewat sejarah Alkitab kita tahu bahwa di dalam kenyataannya umat Israel mereka selalu tegar tengkuk dan keras hati. Oleh sebab itu di dalam ayat 16 Musa katakan, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebenarnya Tuhan sudah banyak melakukan kebaikan dan selalu mengasihi umat Israel sebagai umat atau sebagai bangsa yang dipilih. Tetapi di satu pihak Allah juga tidak segan-segan untuk membentuk mereka punya karakter sebagai bangsa yang dipilih secara khusus. Tuhan tidak pernah meminta banyak daripada umat Israel. Hanyalah 3 hal yang penting saja bagi kebahagiaan dan juga masa depan umat Israel pada saat nanti mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Yaitu yang pertama, mereka harus mengasihi dan takut kepada Tuhan Allah. Yang kedua, mereka harus memuji dan beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu berpegang pada perintah dan ketetapan daripada Tuhan. Jemaat dan semua basudara yang diberkati Tuhan, Tuhan hanya meminta 3 hal ini dengan maksud supaya mereka bisa merasakan, umat Israel mereka bisa menikmati akan semua berkat-berkat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Musa dia belajar daripada sikap
dan juga belajar daripada karakter umat yang selalu memberontak dan tidak pernah mau berterima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun sampai mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak lapar dan tidak haus, oleh karena Allah mereka adalah Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah yang tidak pernah memandang bulu ataupun menerima suap. Allah yang selalu membela hak mereka sebagai anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing. Musa juga tahu bahwa 3 hal ini memang tidaklah mudah atau tidaklah gampang untuk umat Israel lakukan dalam mereka punya hidup. Oleh karena bisa dibilang bahwa umat Israel ini mereka tidak kuat, mereka tidak mampu untuk menjalankannya dengan baik. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan umat Israel untuk selalu harus berterima kasih atas segala penyertaan dan kasih sayang daripada Tuhan Allah, sebagai satu respons mereka terhadap penyertaan daripada Allah. Oleh karena mereka sudah banyak mengalami kasih Allah itu dengan bersikap setia, beribadah, bersyukur, dan melakukan kehendak daripada Tuhan. Dan itulah yang harus dilakukan oleh umat Israel di dalam mereka punya hidup. Jemaat yang kekasih, apa yang katorang mau belajar daripada firman Tuhan yang disampaikan hari ini? Pada saat kita bangun pagi, kita diberikan nafas kehidupan. Di saat kita bekerja, di saat kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita di dalam 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan yang baik, kita terhindar daripada berbagai macam malapetaka dan juga kecelakaan, dan kita bisa menikmati segala berkat Tuhan dengan berlimpah ruah. Dan mungkin masih banyak lagi yang kita terima di dalam kita punya hidup ini, yang tidak sempat kita hitung satu lepas satu berkat Tuhan itu. Tapi apakah kita sudah tulus dan jujur untuk bisa mau berterima kasih? Kita sudah tulus dan jujur untuk mau mengucap syukur kepada Tuhan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan yang adalah sumber daripada kehidupan ini. Kadang hari Minggu mau datang ke gereja, ketorang punya banyak alasan. Ketorang mau ke sana, ketorang mau ke sini, ketorang mesti pi sport dan banyak hal. Padahal cuma sampai 1 ataupun juga 1,5 jam ketorang ada di rumah gereja, yaitu di dalam satu persekutuan umat secara bersama-sama, berdoa, menyanyi, bersekutu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, orang yang ketorang bilang sing pernah pi gereja, sing pernah mau ada di dalam persekutuan jemaat secara bersama-sama, ketorang bisa bilang bahwa mereka masuk dalam golongan daripada orang-orang yang tidak mau atau tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa bahwa hidup mereka diberkati dari waktu lepas waktu. Mereka tidak merasa bahwa hidup mereka dijaga dan dirawat oleh Tuhan Allah. Melakukan kehendak daripada Tuhan adalah wujud nyata daripada ketorang punya sikap yang taat dan selalu mau bersyukur atas apa yang kita terima setiap waktu di tengah-tengah kehidupan ini.
sebagai rasa hormat kepada Tuhan Sang Pemberi hidup itu sendiri. Tuhan selalu mengasihi kita dari waktu lepas waktu. Mengasihi dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan minta daripada kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab kalau kita taat, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita ragu-ragukan di dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu. Tidak pernah meragukan jalan kehidupan kita dari hari lepas hari. Oleh karena berkat dan kasih Tuhan pasti akan melimpah di dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita berkomitmen untuk terus setia. Kita berkomitmen untuk tetap taat beribadah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nats pembukaan di dalam ayat 21 bilang, "Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri." Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara jemaat, kita masuk di dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Oleh karena kami diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online di hari ini. Berkati kami Bapa sebagai jemaat dan juga semua basudara yang turut mendengarkannya, supaya lewat tuntunan Roh Kudus kami dapat membangun kami punya komitmen untuk tetap rendah hati dan penuh kasih, supaya kami juga menjadi orang-orang yang tetap setia, menjadi orang-orang yang selalu tergerak untuk mencari Tuhan lewat persekutuan ibadah, dan selalu mau mengerti akan cinta kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan merawat kami. Bapa di sorga, kami percayakan semua anggota jemaat NGPMB dan semua basudara dengan semua kondisi dan situasi yang dialami. Tapi kasih waktu untuk mengikuti ibadah online hari ini, supaya semua tetap sehat, semua tetap kuat, berlimpah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab di rumah, di tempat kerja, dan di mana saja bagi mereka yang punya hidup dan masa depan. Bapa di sorga, kami juga percayakan semua anak-anak kami, cucu-cucu Cece, di dalam hubungan dengan mereka punya perkembangan, mereka punya pendidikan, mereka punya pekerjaan, dan juga di tengah-tengah mereka punya pergaulan, relasi sebagai anak-anak muda. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga percayakan semua basudara, juga secara khusus anggota jemaat di dalam NGPMB yang hidup sendiri, para janda, yatim piatu, dan para duda. Semua yang sakit, semua yang ada di dalam proses penyembuhan dengan segala daya dan upaya daripada medis. Semua basudara yang ada dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan oleh karena tubuh lemah dan lanjut usia. Semua yang kehilangan pekerjaan, semua orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka yang ada di balik terali besi, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri.
Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Belanda, gereja Protestan Maluku di Ambon, gereja-gereja Maluku di Belanda, secara khusus NGPMB, mulai dari BPS, semua perangkat pelayan di dalam NGPMB, di dalam berbagai macam fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan berkati semua rencana pelayanan ke depan, supaya semua berjalan menurut dengan kehendak-Mu sendiri. Kami berdoa bagi rekan pelayan kami, Pendeta Otto Ruf, yang sementara ada di dalam pelayanan medis, juga pelayanan daripada keluarga. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang lebih baik, supaya kesehatannya kembali pulih, dan ia dapat mengabdikan dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan baginya. Kami juga percayakan saudara-saudara yang setia untuk membantu BPS, teristimewa kedua saudara kekasih kami untuk menyiarkan ibadah online ini. Berkati majelis jemaat di Modrech, Werkgroep, dalam rangka kerjasama, hingga bisa memberikan ruangan gereja, bisa memberikan waktu untuk melayani kami setiap waktu. Kami mohon kiranya Tuhan berkati mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, ampuni kami punya dosa dan salah yang banyak, yang kami lakukan melanggar segala dosa dan kesalahan kami. Lalu layakanlah kami untuk bisa berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah online ini akan segera berakhir. Oleh sebab itu, arahkanlah langkah hidupmu kepada jalan yang dikehendaki Allah, dan terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat semua. Amin. Ibadah online ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.